Shalom, salam damai dan sejahtera bagi Anda yang sudah mau mampir ke channel saya. Kesempatan kali ini saya mau membagikan resep bikin oseng tempe tanpa minyak. Saya menggunakan tempe yang dibekukan karena memang di Kanada tidak ada tempe fresh, dan juga saya lagi males bikin tempe sendiri. Itu ukuran tempenya, satu paknya 250 gram dan saya potong dadu-dadu seperti ini. Saya bikin sebanyak 3 pak ya. Ini saya kasih lihat bentuk tempenya tidak terlalu tebal, makanya potongan dadu-dadunya ya mudah aja gitu ya dipotongnya. Lalu untuk bumbu ya seperti biasa ya, bumbunya simple aja. Ada bawang merah. Bawang merah di sini tuh bisa ukurannya seperti yang di Indonesia yang kecil-kecil, tapi juga bisa seukuran besar seperti ini. Nah, kalau ukuran besar seperti ini saya pakai 3 buah saja. Lalu bumbu selanjutnya ada daun jeruk, ada cabai, ada juga lengkuas yang nanti digeprek, terus bawang putihnya sekitar 4 siung aja. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah potong kasar aja ya, seperti cabenya dipotong kasar, terus bawang merahnya juga diiris-iris aja seperti ini ya. Nggak ribet sih ya, kalau oseng-oseng tempe itu sebenarnya ringkes banget, tapi enak. Ya inilah salah satu masakan yang saya rindu makan, tapi agak sulit untuk membuatnya kalau tidak pakai minyak, karena yang enak kan ya di minyaknya itu ya, dibalut minyak dengan kecap manisnya itu. Tapi ya setelah tahu bahwa minyak itu tidak baik sebetulnya untuk kesehatan, jadi ya harus kreatif, bisa bikin bisa bikin masakan yang pakai minyak tanpa minyak, dan ternyata berhasil juga. Nah, ini tempenya yang sudah dipanggangnya juga tidak pakai minyak. Oh maaf, tadi awal tidak kasih tahu ya. Jadi ini tempe setelah dipotong-potong dipanggang di dalam oven sepanas yang bersuhukan 400 derajat Fahrenheit selama kurang lebih 20 menit atau 30 menit. Kemudian lengkuasnya ini diiris-iris seperti ini. Bisa digeprek, bisa juga dibiarkan utuh aja ya, tidak apa-apa. Untuk oseng tempe ini saya mau tambahkan buncis, dan buncisnya juga saya beli buncis yang beku. Dan seperti yang bisa dilihat ya, buncisnya panjang-panjang, makanya saya potong iris miring seperti ini.
Setelah semua bahan lengkap, sudah siap, panaskan air di panci sampai mendidih. Masukkan buncis dan masak sampai matang. Kenapa masak sampai matang? Karena buncis ini nanti pada tahap terakhir tinggal dicampur dengan osengan tempe, karena tempenya tidak diungkep. Jadi sudah tahap terakhir. Kurang lebih buncis beku seperti ini yang sudah dipotong serong itu memakan waktu kurang lebih 6 menit ya. Setelah matang, buncis ditiriskan dan airnya dibuang. Setelah buncisnya sudah matang dan sudah ditiriskan dan dikesampingkan terlebih dahulu, tambahkan air di dalam panci kembali dan biarkan sampai mendidih. Setelah itu masukkan irisan bawang merah dan bawang putih, lalu masak kurang lebih 3 menit 5 menit ya, dengan ditutup pancinya. Setelah 5 menit, aduk-aduk. Kemudian masukkan irisan lengkoas yang sudah digeprek atau yang dibiarkan utuh aja. Juga masukkan daun jeruknya. Aduk-aduk. Terus masukkan irisan cabai. Lalu aduk-aduk kembali. Setelah diaduk-aduk, tutup pancinya dan masak kurang lebih sekitar 5 menit sampai kembali mendidih seperti ini. Kemudian masukkan 1 sendok makan gula pasir. Disesuaikan aja ya, kalau tidak suka terlalu manis ya dikurangkan. Lalu saya pakai kecap bangau kurang lebih 3 sendok makan. Sekali lagi disesuaikan dengan selera ya, bisa dikurang bisa ditambah, karena sebenarnya memang saya bukan berbagi resep, tapi lebih untuk berbagi cara memasak makanan yang sudah pada umumnya tetapi tidak memakai minyak. Jadi lebih kepada teknik memasak ya. Kalau resep mah banyak di luaran juga resep yang lebih enak untuk bikin oseng tempe. Nah, di sini saya pakai bubuk jamur 1 sendok teh. Bisa disesuaikan sesuai selera. Lalu aduk-aduk supaya bumbunya merata, kecap manis merata, dan supaya jadi menyatu rasanya. Kemudian masukkan tempe yang sudah terlebih dahulu tadi dipanggang dan diaduk-aduk rata.
Setelah diaduk-aduk rata dengan api yang kecil ya, jangan terlalu besar, ya kecil sedang, karena tidak mau bikin kuahnya terlalu kering ya. Lalu masukkan buncis yang sudah dimasak sebelumnya itu dan aduk-aduk kembali. Di sini kita bisa lihat bahwa warnanya tidak segelap dan sekinclong, tidak se apa apa ya istilahnya, tidak berkilauan gitu ya, karena memang tidak ada minyak, dan kecap manisnya tentu kalau tanpa minyak tidak melekat gitu kepada potongan-potongan tempe, jadi makanya kelihatannya seperti pucat. Nah di sini mungkin bisa eksperimen lagi ya, jadi ditambah kecap lagi, atau mungkin mau tahap berikutnya yaitu diungkep sedikit gitu ya, jangan terlalu lama karena nanti terlalu kering, malah mungkin kurang sedap gitu ya. Tapi kalau dilihat di sini cukup cantik kan ya tuh. Nah di sini kita icip dulu, kalau memang rasa kurang, apa yang kurang ya tinggal ditambahkan aja. Kalau masak itu kan ya sesuai selera gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya. Saya cukup senang. Mungkin di lain kesempatan saya akan eksperimen lagi supaya hasilnya lebih baik. Selamat mencoba.